Kita mengetahui laut itu penuh dengan keindahan biota lautnya, seperti yang selalu ditampilkan oleh banyak orang. Secara umum juga kita mengetahui bahwa kurang lebih 71% bumi adalah lautan, dan 29% lainnya adalah daratan. Dan pada intinya, lautan atau perairan ini sangat mendominasi bumi. Bagi kalian yang tidak mengetahuinya, keindahan laut yang biasa kita lihat itu hanya 1-5% dari luasnya lautan di bumi ini. Selebihnya belum dapat tereksplorasi oleh manusia. Bahkan menurut para ilmuwan, laut jauh lebih mengerikan daripada luar angkasa. Karena di luar angkasa belum dapat terkonfirmasi pasti adanya kehidupan. Mengapa laut disebut sebegitu mengerikan? Di daratan saja manusia sekarang sudah banyak yang perilakunya sangat jahat. Apalagi lautan luas dan dalam yang sudah terkonfirmasi adanya kehidupan yang tidak teridentifikasi. Karena adanya kehidupan di luasnya laut yang dalam inilah yang membuat kita berpikir pasti masih banyak makhluk-makhluk laut yang belum pernah kita ketahui atau bahkan sangat menyeramkan. Ada banyak makhluk-makhluk aneh yang sudah kita ketahui, contohnya adalah megalodon, paus, dan kraken. Hewan purba besar yang sudah hidup jutaan tahun lamanya dari kita manusia. Laut adalah batasan untuk manusia, karena manusia belum mampu untuk menyelami dalamnya laut di bumi ini. Laut belum dapat tereksplorasi sepenuhnya dikarenakan keterbatasan alat dan biaya. Karena dalam membuat alat yang hebat diperlukan biaya dan operasional yang cukup besar. Diketahui bahwa tekanan di dalam laut sangatlah tinggi. Semakin dalam kita menyusuri lautan, maka tekanannya akan semakin kuat. Kalau diibaratkan seperti ditekan oleh 100 gajah dewasa. Bahkan besi baja saja bisa terlihat remuk seperti kertas saking kuatnya tekanan dalam laut. Tentu dengan teknologi manusia yang belum terlalu mampu, tubuh manusia bisa langsung meledak ketika menyelami lautan yang dalam. Membayangkan dalamnya laut itu sendiri saja sudah mengerikan. Maka ada orang-orang yang fobia terhadap lautan, yang biasa disebut talasfobia. Talasfobia sendiri adalah rasa takut berlebihan terhadap air dalam jumlah besar, entah itu danau, laut, kolam, dan lain-lain. Untuk menjelaskannya, kita ambil contoh yang tidak terlalu jauh dari kehidupan kita, yakni kematian. Bayangkan ketika kita berenang di kolam umum atau pantai dan mencoba untuk menyelam menahan napas selama beberapa menit. Pasti jika untuk waktu yang sangat pendek akan sangat menenangkan. Bagaimana jika 5 menit sampai 10 menit kemudian? Pasti paru-paru kita akan mulai terasa lemas. Ketika paru-paru mulai terasa lemas, pasti kita akan naik ke atas untuk menghirup udara. Namun karena arus dan terlalu dalam, membuat kita kesulitan sampai ke permukaan. Jika kejadian ini berada di tempat yang ramai, maka tidak akan terlalu berasa. Namun bagaimana jika kejadian ini saat kalian sedang sendirian, sepi, di luasnya laut yang begitu dalam dan penuh ketidaktahuan? Inilah yang membuat rasa takut akan kematian mulai muncul. Ketika dalam keadaan tenggelam, pernapasan kita sudah tidak terkendali. Seluruh badan mulai gelisah, penglihatan mulai tidak jelas, hingga perlahan oksigen dalam paru-paru mulai habis dan dengan sendirinya mulut terbuka untuk menghirup udara. Namun karena kita sedang tenggelam, air mulai masuk ke dalam paru-paru dan penglihatan perlahan mulai gelap. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana bentuk dari makhluk-makhluk laut tersebut. Mungkin bisa saja memiliki wujud yang jauh lebih besar daripada paus biru atau megalodon itu sendiri dan terbilang aneh. Hal ini dikarenakan kuatnya tekanan dalam laut dan tidak bisa masuknya cahaya ke kedalaman laut yang begitu dalam. Laut bukanlah tempat sembarangan.
kita dapat menyadari bahwa masih 95% luasnya laut di bumi ini belum tereksplorasi sama sekali dan menyimpan banyak misteri. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.